Halo, assalamualaikum, salam sehat semua. Kali ini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara mengukur VGS dengan menggunakan osiloskop. Baik, ini kelanjutan dari video kemarin, yaitu kalibrasi osiloskop untuk mengukur VGS pada pemancar AM PWM. Oke ya, kalau kemarin kan sudah tahu bagaimana cara mengkalibrasi osiloskop. Nah, kalau sekarang setelah osiloskop sudah dikalibrasi, kita akan gunakan untuk mengukur VGS AM pemancar AM PWM, baik untuk mengukur VGS pada final TX maupun VGS pada final PWM. Salah satu yang perlu kita ketahui untuk pengukuran VGS final PWM maupun final TX-nya, dimana untuk TX-nya panel itu menggunakan MOSFET dan dikerjakan pada kelas E. Salah satu syarat MOSFET dikerjakan pada kelas E adalah penanganan di tegangan atau di tegangan gate source-nya atau VGS voltage gate source-nya, yaitu harus di atas tegangan saturasi. Secara umum MOSFET memiliki tegangan saturasi sekitar 5 volt. Artinya jika kita mau kerjakan di kelas E, maka tegangan VGS-nya harus di atas minimal 5 volt. Jadi kalau 6 volt sudah masuk kelas E atau kelas D di bagian final PWM. Baik ya, ini dasarnya dulu, jadi 5 volt, minimal 5 volt. Untuk mengukur dengan osiloskop minimal 5 volt, maka kita setting dulu di 5 voltnya itu dulu ya. Kemarin kan kita sudah tahu cara mengkalibrasi. Kalau 2 volt berarti perbandingannya satu kotak baris-baris kotak di osiloskop itu 2 volt kalau kita menggunakan perbandingan volt per diff-nya. Nah, karena kita mau melihat tegangan VGS-nya minimal 5 volt, posisi knob volt per diff-nya ini kita di set di angka 5. Nah, ini angka 5-nya. Ini kan ada 5, ada 2, ada 1. Artinya ini 5 volt per diff. Ya, 5 volt per diff kalau yang sini. Nah, kalau ini dia 2 volt per diff. Artinya per kotak ini 2 volt. Kalau di 5 berarti per kotak ini 5 volt. Kalau ini 1 berarti per kotak ini, kotak-kotak yang ada di layar ini 1 volt. Oke, kita settingin posisikan di angka 5 volt. Artinya satu kotak satu diff 5 volt per diff ya. Nah, setelah itu time per diff-nya. Time ini frekuensi ya. Frekuensi biasanya kalau frekuensi semakin tinggi, misalkan ini kita pakai 4 MHz atau 3,8 MHz, ini kecenderungan kecepatan sekitar di mikrosekonnya. Dengan ini kan kemarin frekuensinya rendah ya. Kalau ini kan frekuensinya berapa ini kemarin? Sekitar 1 kHz. Jadi ini ya posisinya kemarin di sini udah cukup. Nah, kalau ini kita menggunakan VGS sekitar 3 hingga 4 MHz, kita posisikan di angka 0,1 mikrosekonnya, lebih cepat, lebih tinggi frekuensinya. Nah, kita menggunakan channel 1
Pakai channel juga sama aja, misalkan kita channel 2 untuk mengukur tegangan ini, tegangan apa? VGS PWM misalkan, bisa aja seperti itu. Kita coba sekarang hidupkan osiloskopnya. Nah, osiloskopnya. Setelah itu kita coba hidupkan komponen yang akan kita ukur. Nah, langsung aja ke pemancar. Langsung pemancar ya ini saya menggunakan DDS, pembangkit gelombangnya DDS. Kemudian ini saya menggunakan buffer BD139, ini RFP 250. Ini panelnya kita pakai K2611 atau K2749 boleh, atau K2837 bebas lah ini ya. Yang pasti kita mau kerjakan di kelas E, berarti tegangan VGS nya harus di atas tegangan saturasi, yaitu di atas 5 volt. Oke, kita lihat ini. Nah, untuk mengukur ini kita menggunakan probe pakai skalanya 1 kilo ya, 1 kilo, karena ini masih cukup lah. Kalau ini seumpama ini misalkan ini satu kotak 5 volt, berarti 1, 2, 3, 4 2, kalau 4 kali kan 20, berarti 4 kali 2, 4 kali 8 apa 5 kali 8 sekitar 40 volt. Jadi kalau ini full segini, ini 40 volt. Nah, sudah cukup kalau untuk lihat VGS ya. Kita hidupkan aja langsung. Nah, misalkan di 4 MHz. Nah, ya kita lihat ini di masing-masing gate-nya ya. Nih, masing-masing gate. Kalau nggak langsung di sini juga bisa sebenarnya. Seperti ini. Oke ya, kita lihat berapa sih VGS-nya. Kita lihat di sini. Nah, ini. Jadi 4 MOSFET ini VGS-nya itu kita lihat ada 1, 2, 3, ada 3 kotak. Oke, kita coba ini ya, biar mudah. Nah, sekitar 3 kotak. Seperti tadi saya sudah sesuai settingan, bahwasannya 5 volt per div, artinya satu kotak itu 5 volt, berarti ini VGS nya sekitar 15 volt ya, 15 volt. Nah, yang perlu kita tahu ini ya, ini VGS ini harus gambarnya, sinusnya harus sempurna. Ada yang kadang-kala seperti ini nih gambarnya, maaf nih. Mungkin bisa lihat ya, saya coba. Nah, ada yang seperti ini boleh nanti dimainkan ini kayak gini. Oh ini bagus. Ada ini tumpul, ada tambah dimainkan sampai mainkan nilai komponennya. Nah, itu bagus, ini runcing, ada rendah runcing gini. Contoh seperti ini nih ya, tuh ada, ini bisa 16 volt. Nah, ini mengukur VGS apa namanya, TX. Dan saya pakai frekuensi 4,075 MHz. Benar nggak kita masing-masing harus sama nggak? Harus sama masing-masing. Ini ada 4 panel, kita coba lihat semuanya. Nah, nih coba ya, sama ya. Oke, harus 4-nya harus sama. Kita lihat. Oke, sama semuanya ya. Oke, jadi ini untuk melihat VGS panel TX. Nah, berikutnya kita coba melihat VGS di panel PWM. Nah, panel PWM itu
ini. Nah nih. Nah nih. Ini panel PWM-nya. Agak kurang. Nah, ini panel PWM-nya. Kita lihat. Nah, PWM ini menggunakan frekuensi clock-nya itu sekitar kita lihat ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat aja pakai counter frekuensi berapa sih? Ini apa? Frekuensi clocknya. Ini kita lihat. 102 kHz ya. 102 kHz. Jadi karena kita menggunakan PWM-nya ini frekuensi clock-nya 102, ini bisa diatur pegang apa frekuensinya dari VR yang ini nih kan. Kita lihat ya, atur ya. Di mana? Nah itu yang ini ya, yang ini nih. Nah ini nih, situ tuh. Kita terputar-putar sampai misalkan ini, 110. Kita pakai 100 aja. Nah sampai 90 juga bisa tuh. Gambarnya seperti apa sih? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, katakanlah kita 100 saja. Nah, udah 100. Oke ya. Nah, kita lihat spektrumnya di osiloskop. Nah, karena tadi kita frekuensinya di 4 mega, ini di frekuensi 100 kHz, berarti kita putar ininya dikecilkan, dibesarkan, frekuensi dilambatkan aja. Kira-kira di sini mungkin baru kelihatan. Oh, ini kan kelihatan. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi nah, ini lebar pulsa. Jadi kalau pulsanya saya putar dari jam 12 misalkan nih, ada segini jam berapa? Kalau saya naikin tuh lebar. Nah, yang paling bagus itu sepertiga dari, jadi gini, puncak gelombang itu sepertiganya lembah gelombang. Nah gitu. Jadi kalau misalkan ini lebih linear, contohnya, nah, saya mau dilihat ya, 1 1 2 udah lebih situ. Nah ini VGS PWM, karena saya menggunakan satu daya di sini 12 volt, kurang lebih ya sekitar 12 voltan. Nah sekitar itu 12 volt ya, sekitar 10 hingga 12 volt VGS ya di driver PWM. Nah ini di panel PWM harus sama, ini panel PWM nya sama. Jadi untuk mengukur VGS panel sama panel TX sama panel PWM, kita mainkan time per diff, tapi sama-sama tegangannya sekitar di atas 5 volt karena kita dikerjakan dia dikerjakan sebagai switch bukan sebagai linear. Baik, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, bagaimana cara melihat ya, melihat VGS dengan menggunakan osiloskop. Ini sangat membantu. Nanti misalkan ada gambar-gambar yang kurang bagus, misalkan sini ya, ini kan gambarnya pas kebetulan mulus ya. Kadang ada yang ini gambarnya kurang bagus, belok-belok misalkan, ada
Ini kan simetris ya, di bawah naik tinggi. Kadang ada yang jelek. Akan kita mainkan tuh kan. Nah, kita mainkan pulsa nih. Pulsa ini kalau kita kecilin, dia menciut yang di atasnya. Kalau kita gedein seperti itu. Kalau gini kita satu dua. Ini dorongan tegangannya kuat, masuk final ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saran silahkan komen. Kalau ada yang salah mungkin mohon maaf. Harapan saya sih bisa bermanfaat, teman-teman bisa berkreasi lagi dengan PWM yang menurut saya ini solusi buat teman-teman, solusi buat kita penghobi, penggiat pemancar AM yang sangat ekonomis dan efisien. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalam.